Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi matematika, masih berhubungan dengan lingkaran, yaitu yang bagian ketiga, menghitung luas lingkaran. Langsung saja, untuk menghitung luas lingkaran utuh, kalian harus tahu pengertiannya dulu. Luas lingkaran adalah besar daerah yang berbentuk lingkaran. Setelah kemarin kalian menghitung yang namanya keliling lingkaran, sekarang kalian menghitung yang namanya luas. Rumus luas lingkaran utuh itu ada dua macam. Ada pi r kuadrat, ada pi r. Ya. Kapan kita menggunakan pi r kuadrat, kapan kita menggunakan pi r? Ada rekomendasi dari saya untuk mempermudah menghitung luas. Jika radius kalian itu kelipatan 7, soal nanti radiusnya kelipatan 7, gunakan rumus luas sama dengan pi r. Mengapa demikian? Karena mempermudah kalian untuk mencoret-coret 22/7 dengan radiusnya. Khususnya yang angka 7-nya itu bisa dicoret-coret dengan salah satu radiusnya. Kapan kita menggunakan pi r kuadrat? Jika radius atau jari-jari bukan kelipatan 7. Gunakan rumus L atau luas sama dengan pi r kuadrat. Dengan menggunakan pi r kuadrat, kalian langsung mengkuadratkan radius tanpa ada coret-mencoret. Selanjutnya keterangannya, untuk luas satuannya cm persegi atau meter persegi. Untuk pi tetap sama dengan keliling kemarin, yaitu 22/7 atau 3,14. Radius atau jari-jari dengan satuan cm atau meter. Jika radiusnya senti, luas lingkarannya cm persegi. Jika radiusnya meter, luasnya satuannya meter persegi. Kapan menggunakan 22/7? Jika radiusnya kelipatan 7. Kapan menggunakan 3,14? Jika radiusnya bukan kelipatan 7. Luas lingkaran wajib menggunakan radius atau jari-jari dan tidak ada diameter di luas lingkaran utuh ini, ya. Luas lingkaran wajib menggunakan radius atau jari-jari. Karena rumus luas hanya ada dua, pi r kuadrat dan pi r. Jika kalian nanti menemui jika kalian menemui lingkaran atau soal yang berbentuk diameter, kalian harus mencari radius atau jari-jarinya terlebih dahulu, ya, dengan membagi 2. Jika kalian nanti misal diameter, harus dibagi 2 dulu agar ketemu radius. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, ada lingkaran dengan radius 7 cm. Ya, kita lihat dulu sebelum kita mengerjakan. Kalau lingkarannya itu radius 7 cm, jika radius kelipatan 7, maka rumus yang dipakai adalah pi r. Mengapa? Untuk mempermudah pencoretan. Sedangkan pi yang digunakan adalah 22/7. Langsung saja ke rumus. L sama dengan pi r. Pi-nya 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7. 7-nya coret, ya. Lalu tinggal 22 dikalikan 7 sama dengan 154 cm persegi. Mudah kan? Yang kedua, nah, ada lingkaran dengan diameter. Di sini diameternya 10 cm. Nah, kita lihat dulu. Jika radius bukan kelipatan 7, maka rumusnya luas sama dengan pi r kuadrat. 10 bukan kelipatan 7. Jika ini dibagi 2 juga bukan kelipatan 7. Pi atau tetapannya menggunakan 3,14 karena bukan kelipatan 7, ya. Selanjutnya kita cari radiusnya. R sama dengan diameter dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Luas sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya 3,14 karena bukan kelipatan 7 dikalikan radiusnya 5 kuadrat. Langsung dikuadratkan dulu. 3,14 dikalikan 25 sama dengan 78,5 cm persegi. Selanjutnya, menghitung luas lingkaran tidak utuh. Untuk rumus luas lingkaran tidak utuh itu kalian harus tahu, yaitu berapa bagian lingkarannya, pecahannya kira-kira berapa, lingkaran itu berapa bagian, kalikan dengan rumus luas lingkaran utuh, bisa pi R kuadrat atau pi RR. Nah, selanjutnya ketika diterapkan di berbagai juring, itu dapat kita rubah rumusnya. Untuk seperempat lingkaran, karena hanya yang diperlukan seperempatnya saja, luasnya yaitu seperempat dikalikan luas lingkaran utuh, yaitu seperempat pi R kuadrat atau seperempat pi RR. Tergantung nanti radiusnya kelipatan 7 apa enggak. Kalian pilih, kalau kelipatan 7 ya seperempat pi RR, kalau bukan kelipatan 7 ya seperempat pi R kuadrat. Selanjutnya ada setengah lingkaran. Untuk setengah lingkaran, kalian bisa memilih antara setengah pi R kuadrat untuk yang bukan kelipatan 7 atau setengah pi RR untuk radius dengan kelipatan 7. Jangan lupa untuk setengah lingkaran biasanya soal selalu diketahui diameter ya. Soal selalu diketahui diameter. Jadi dari ujung ke ujung. Nah, kalian nanti harus mencari yang namanya radius yang hanya separuhnya saja. Selanjutnya, untuk 3/4, luasnya 3/4 pi R kuadrat untuk bukan kelipatan 7, dan 3/4 pi RR untuk yang kelipatan 7. Dan ada pula luas juring. Untuk luas juring itu kalian pertama lihat dulu sudutnya berapa. Di sini sudutnya ditentukan 30. Contoh misal radiusnya 7 cm. Selanjutnya kalian langsung ini pilih salah satu. Luasnya itu sudutnya berapa per sudut putar 360. Mengapa kok 360? Karena lingkaran satu utuh ya, lingkaran utuh itu sudutnya sudut putar yaitu 360 derajat. Dikalikan pi dikalikan R kuadrat untuk yang radiusnya bukan kelipatan 7. Tapi kalau radiusmu kelipatan 7 sama dengan luas sama dengan sudut per 360 dikalikan pi RR. Selanjutnya contoh soal. Nah, di sini ada berapa bagian lingkaran? Di sini adalah seperempat lingkaran dengan radius berapa? 7 cm. Langsung ke rumus, luas sama dengan seperempat lingkaran dikalikan luas lingkaran utuh dengan radius kelipatan 7 pi RR. Seperempat dikalikan 22/7 dikalikan 7 kalikan 7. 7 dapat kita coret ya. Lalu tinggal kalian nanti mengalikan ini lalu dibagi 4. 22 kali 7 dibagi 4. Langsung saja ke jawaban 38,5 cm persegi. Selanjutnya, diketahui sebuah setengah lingkaran ya. Diketahui setengah lingkaran dengan diameter 20 cm. Apa pertama kali yang kalian lakukan? Pertama adalah membagi diameternya menjadi 2. Diameter dibagi 2, 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, selanjutnya kalian masukkan ke rumus luas. Rumus yang dipakai berapa? Di sini kita lihat radiusnya berapa. Radius yang ditemukan adalah 10 cm. Untuk 10 cm pakai pi R kuadrat karena bukan kelipatan 7 dikalikan bagian lingkarannya setengah. Jadi luasnya setengah pi R kuadrat.
Setengah dikalikan 3,14 dikalikan 10 kuadrat sama dengan setengah dikalikan 3,14 kalikan 100 sama dengan 157 cm persegi. Selanjutnya ada 3/4 lingkaran. Untuk 3/4 lingkaran, kalian sama ya, langsung kalikan dengan PRR. Selanjutnya, 3/4 dikalikan 22/7, 7-nya coret, kalikan 7, kalikan 7, lalu kalian kalikan 3, kalikan 22, kalikan 7, lalu dibagi 4, hasilnya 115,5. Selanjutnya, untuk luas juring, kita lihat dulu sudutnya berapa. Sudutnya 120 per 360 dikalikan pi-nya 22/7 karena radiusnya 7. Dikalikan radius, kalikan radius. Dikalikan 7, kalikan 7. 7-nya coret aja ya. Belum dicoret. Selanjutnya kita sederhanakan dulu yang sudutnya yang ini kita sederhanakan dulu agar tidak mempersulit penghitungan. 120 per 360 itu menjadi sepertiga, lalu dikalikan 22/7, dikalikan 7, kalikan 7, 7-nya coret, lalu 22 dikalikan 7 dibagi 3, hasilnya 51,33. Nah, kalian pelajari dengan baik, perlahan-lahan agar kalian bisa. Mungkin itu saja pembahasan matematika bagian ketiga ini. Semoga kalian bisa memahami. Mohon bantuan dengan kakak atau orang tua apabila kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Pak Irfan akhiri, mohon maaf apabila ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.